Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Ketika Takemichi sedang berbincang dengan yang lainnya, kemudian datanglah Smiley dan Angry. Mereka berdua berkata kalau mereka sudah mengetahui lokasi di mana geng Yokohama Tenjiku bersembunyi. Tanpa menunda-nunda, akhirnya mereka berempat berangkat menuju tempat persembunyian Tenjiku. Dan di tengah jalan, Takemichi bertanya kepada Smiley mengenai geng seperti apa Tenjiku itu. Smiley pun tidak tahu karena Tenjiku juga adalah salah satu geng yang baru. Dan Angry pun menambahkan kalau mereka adalah salah satu organisasi geng yang kotor dan mereka juga menggabungkan seluruh preman yang berada di Kanagawa ke dalam geng Tenjiku tersebut. Dan adegan pun berganti kepada divisi kedua Tauman. Di sana terlihat Mitsuya yang sedang bertarung dengan Mochi. Baik Mitsuya dan Mochi, wajah mereka juga babak belur satu sama lain. Di saat Mochi mulai semangat, menunjukkan ekspresi wajah yang mulai serius, datang seorang pria tinggi berkacamata. Dia adalah salah satu dari top 4 Tenjiku, yaitu Haitani bersaudara. Ia adalah sang adik, yaitu Rindu Haitani. Mitsuya langsung terkejut dengan kedatangannya. Tetapi ada sesosok pria yang menyelinap ke arah belakang punggung Mitsuya dan dengan cepat memukul kepala Mitsuya menggunakan batu bata. Hal itu membuat Mitsuya menjadi jatuh seketika dan pria itu adalah Ran Haitani, sang kakak dari Haitani bersaudara. Mitsuya dengan kesadaran yang mulai menghilang dalam hatinya, ia pun berkata, "Ini gawat, bukan hanya mantan ketua Jugem Kawasaki, tetapi Haitani bersaudara juga bergabung di dalam Tenjiku. Mereka tidak bisa diremehkan." Adegan pun mulai beralih ke Shibuya. Di sana terlihat seorang pria dari Tenjiku menghajar Hakai habis-habisan. Pria itu adalah salah satu dari top 4 Yokohama Tenjiku, sekaligus mantan dari ketua Black Dragon generasi ke-9, Shion Madarame. Adegan beralih lagi ke sebuah gedung kosong di tepi pantai Yokohama. Di sana terlihat 4 orang dari Toman, yaitu Takemichi, Chifuyu, Smiley, dan Angry yang memasuki sebuah gedung. Mereka pun terkejut karena situasi di situ tidaklah seperti tampak sebuah persembunyian, melainkan ini lebih mirip seperti sebuah jebakan. Karena di sana mereka sudah ditunggu oleh puluhan member Tenjiku dan di sana juga terdapat salah satu dari top 4 Tenjiku, sang petarung Kakucho. Takemichi lalu bertanya kepada Kakucho berapa jumlah anggota yang ia miliki. Kakucho lalu menyebutkan 100 orang. Lalu raut wajah Takemichi pun mulai khawatir. Tetapi tidak dengan Chifuyu, dia justru merasa sangat bersemangat dan sebuah kejadian tidak terprediksi pun terjadi. Kakucho lalu memerintahkan seluruh anggotanya untuk keluar dari gedung itu. Dan dengan ini, Kakucho menyatakan, "Aku tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti 100 melawan 4. Tapi ini akan menjadi 4 lawan 1. Mereka berempat, Smiley, Angry, Takemichi, dan Chifuyu, lalu merasa bingung. Tetapi Smiley menyambut pernyataan dari Kakucho. "Oh, sungguh kau pikir kau keren. Baiklah, aku kapten divisi keempat geng Tokyo Manji, Nahoya Kawata. Jika kau mau bertarung solo, maka aku akan menyambutnya." Kemudian Kakucho pun menjawab tantangan dari Nahoya. "Baiklah, aku Kakucho, salah satu dari top 4 Tenjiku." Kemudian mereka berdua pun maju untuk saling berhadapan satu sama lain. Dan serangan pembuka pun dimulai dari sebuah pukulan yang dilontarkan oleh Nahoya menuju kepala Kakucho. Tetapi Kakucho membalasnya dengan sebuah tendangan. Tetapi di saat Nahoya yang mencoba untuk melakukan sebuah serangan, di sini Kakucho justru tersenyum dan sebuah tendangan 2 kaki tepat mengarah ke wajah Kakucho. Kakucho pun terlempar. Dengan ini kemenangan pun diraih oleh Nahoya Kawata, kapten divisi keempat Tauman. Takemichi, Angry, dan Chifuyu pun bersorak kegirangan. Adegan pun beralih ke sebuah tempat.
tepatnya di sebuah tepi sungai. Di sana Maiki sedang duduk sendirian, dan di sana tiba-tiba saja datanglah Kurokawa Izana yang menyapa Maiki. Tetapi pada saat ini Maiki tidak mengetahui siapakah pria itu. Lalu Maiki bertanya mengenai dirinya kepada pria itu. Lalu pria itu menjawab, "Namaku adalah Kurokawa Izana." Kurokawa Izana pun sempat berkomentar mengenai motor yang digunakan oleh Maiki. Tapi pertemuan singkat ini ditutup dengan sebuah perkataan dari Kurokawa Izana. Dengan sebuah senyuman, Kurokawa berkata, "Sampai jumpa lagi kapan-kapan." Adegan kembali lagi ke dalam gedung di Yokohama. Kakucho yang kalah langsung berteriak histeris karena benci dengan kekalahannya kali ini. Tetapi Takemichi memperhatikannya dengan seksama bahwa ada yang ganjil dengan perilaku Kakucho kali ini. Hingga akhirnya Takemichi mengingat perilaku ini sama dengan yang dilakukan oleh temannya dulu sewaktu dia masih SD. Dan Takemichi lalu berteriak, "Kaku-chan!" Mendengar hal itu, Kakucho langsung bangkit dan berkata, "Akhirnya kau ingat juga Namimichi." Takemichi pun langsung kaget mendengar ucapan Kakucho itu. Tetapi Kakucho justru tersenyum dan berkata kepada Takemichi, "Sudah lama tidak melihatmu sejak kelas 2 SD." Takemichi membalas senyuman Kakucho dan ingin mengenai siapa sebenarnya top 4 Tenjiku yang ada di depannya itu. Dia adalah Kaku, teman dari Takemichi semasa kelas 2 SD dulu. Hingga akhirnya Kakucho ingin berbicara empat mata dengan Takemichi. Kakucho berkata ia sengaja mengalah untuk mengambil momen ini. Kaku juga bercerita jika ia juga mendengar bahwa Takemichi menjadi kapten divisi pertama Tauman. Dan Kakucho mengakui bahwa Takemichi adalah pahlawan dirinya. Kakucho juga memberikan informasi kepada Takemichi jika nama bos dari Yokohama Tenjiku adalah Kurokawa Izana. Hingga akhirnya Kakucho mengakui Kurokawa Izana adalah pahlawannya sekarang dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kurokawa Izana. Yang berarti sekarang Kakucho dan Takemichi adalah sebagai musuh satu sama lain. Lalu sebuah perkataan yang membuat Takemichi terkejut keluar dari mulut Kakucho. "Takemichi, untuk kali ini aku ingin meminta sesuatu kepadamu. Tolong selamatkanlah Kurokawa Izana." Takemichi yang mendengar hal itu sungguh terkejut dan berkata, "Selamatkan Kurokawa Izana? Apa maksudmu, Kaku-chan?" Lalu Kakucho menjawab, "Takemichi, aku tidak setuju dengan konflik ini karena Izana hanya diperalat oleh Kisaki." Mendengar perkataan dari Kakucho, Takemichi lalu berpikir, lagi-lagi ini adalah ulah Kisaki. Menindaklanjuti dari invasi yang dilakukan oleh Tenjiku yang membuat beberapa member Toman terluka, Tokyo Manji akhirnya melakukan sebuah rapat darurat. Rapat darurat kali ini dipimpin oleh Draken dan dihadiri oleh seluruh member Tauman. Divisi pertama Takemichi dan Chifuyu, divisi kedua Mitsuya dan Hakai, divisi ketiga untuk sementara diwakili oleh Pain, divisi keempat Smiley dan Angry bersaudara, dan divisi kelima Yasuhiro Muto. Dan yang terakhir adalah ketua sekaligus bos dari Tokyo Manji, Gengsano Manjiro. Draken memulai rapat dengan menjelaskan kepada seluruh member Tauman yang hadir bahwa kemarin anggota Tauman telah diserang di berbagai tempat di Tokyo, dan itu semua adalah perbuatan dari Yokohama Tenjiku. Mendengarkan penjelasan dari Draken, seluruh member pun menjadi bertanya-tanya satu sama lain. Sebenarnya ada apa? Ini kenapa dari Yokohama menyerang ke Tokyo? Kemudian Draken pun berkata, "Tenjiku adalah geng yang baru saja dibentuk dan kita tidak tahu mereka geng seperti apa. Kita membutuhkan informasi sekecil apapun yang mungkin kalian miliki." Dan untuk menangkap informasi yang lebih detail, Draken akhirnya memanggil divisi pertama untuk maju dan memberikan pendapatnya. Karena kita tahu divisi pertama lah yang pertama kali diserang oleh Tenjiku. Chifuyu pun lalu bercerita tentang kejadian yang terjadi saat itu. Ia berkata orang yang menyerang divisi pertama adalah tim dari Mochizuki. Kemudian Smiley menyambung perkataan dari Chifuyu
dan membenarkan hal itu bahwa tim Mochizuki dipimpin oleh mantan ketua Kawasaki Jugem, Kanji Mochizuki, dan menurut Smiley, tim Mochizuki kemungkinan besar adalah kekuatan utama di Tenjiku. Dan setelah itu, mendengarkan perkataan dari Smiley, seluruh member yang mengetahui nama Kanji Mochizuki berkata, "Itu Mochi Kawasaki Jugem. Semua orang tahu dia. Dia adalah bagian dari generasi S62. Kemudian Mitsuya pun ikut berpendapat. Mitsuya berkata, jika Mochi itu bukanlah kekuatan utama dari Tenjiku, karena Tenjiku juga memiliki Haitani bersaudara. Dan sekali lagi, para member Tauman pun digemparkan dengan mendengar nama dari Haitani bersaudara, karena mereka berdua adalah yang mengontrol orang-orang di Roppongi. Sekaligus mereka juga adalah generasi S62. Setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa kapten yang mengikuti pertarungan melawan invasi Tenjiku, Draken berkata kepada Mikey, jika anggota lain yang dihajar juga mengatakan hal yang sama. Dan ada satu kata yang membuat Mikey tercengang. Draken juga memberitahu Mikey jika Madarame juga ikut campur dalam hal ini. Mengetahui hal itu, Mikey berpendapat jika hantu dari Black Dragon generasi ke-9 yang sudah dihancurkan oleh Tauman juga ikut bangkit. Yasuhiro Moto pun menambahkan bahwa Shion Madarame dulunya juga bagian dari generasi S62, sehingga Mikey menyimpulkan jika selama ini para mantan dari anggota generasi S62 yang awalnya tidak mempunyai motif untuk bekerja sama, sekarang justru berdiri dengan gagah di bawah bendera Tenjiku. Lalu Draken berkata kepada Mikey, melihat generasi S62 yang bersatu, kelihatannya mereka memiliki dendam yang mendalam kepada Tauman. Akhirnya Mikey pun mengambil sebuah keputusan dan berkata, kita tidak akan membiarkan kekalahan ini. Kali ini kitalah yang akan menyerang ke Yokohama. Mendengar keputusan dari Mikey, Draken lalu tersenyum dengan penuh semangat, tetapi tidak dengan Takemichi. Dia justru merasa khawatir karena hal ini pasti akan sesuai dengan rencana yang Kisaki buat dan membuat Tauman seakan-akan menari di tangan Kisaki. Tetapi beda hal dengan Chifuyu, dia justru memiliki pikiran yang unik. Dia berkata kepada Takemichi untuk merubah firasatnya menjadi sebuah kepastian. Takemichi mendengarkan itu lalu menjadi bingung, dan Chifuyu pun kembali menjelaskan detailnya kepada Takemichi. Karena Takemichi yang bisa melakukan lompatan waktu, maka Takemichi dapat mendapatkan informasi mengenai pertarungan Tauman melawan Tenjiku di masa depan. Dan Chifuyu juga menambahkan untuk meminta Takemichi membicarakan hal ini kepada Naoto, karena Naoto dia pasti memiliki jawaban atas semua ini. Dan sorak-sorai dari seluruh member Tauman pun terdengar dan menandakan bahwa gelombang yang dinantikan akhirnya tiba. Sedangkan Takemichi, dia dikejar oleh waktu untuk membuka tabir dan misteri tentang apa yang tersembunyi di balik pertarungan Tauman versus Tenjiku kali ini. Serta perjuangan Takemichi untuk kembali ke masa depan mengantarkan video ini menuju akhir cerita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena di video selanjutnya, channel ini akan menceritakan tentang perjuangan Takemichi di masa depan, mengungkap misteri di balik pertempuran Tauman versus Tenjiku. Terima kasih sudah menonton, semoga menghibur, dan salam editor movie.